mainkan. Hai, Fowers, jumpa lagi di channel Fow Breaking. Dan kakak semuanya ketahui bahwa ternyata penerimaan di Fakultas Kedokteran di PTS terutama itu bisa dilakukan dalam sebulan bisa 2-3 kali. Nah, lengkapnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh mereka yang akan mempresentasikan. Yang kedua, saya menemukan dari hasil survei melalui media sosial, kami temukan bahwa ternyata masih cukup banyak orang tua dan anak itu belum sepakat untuk masuk fakultas kedokteran. Ya, artinya belum ada kesepakatan antara anak dan orang tua fakultas mana yang harus dipilih, kemana mereka harus bersekolah. Dan ini nanti akan kita bahas sebetulnya peran orang tua seperti apa sih ya. Nah, yang berikutnya lagi ada pertanyaan beberapa yang masuk ke kita, yaitu adalah kalau anak saya itu tidak sekolah di SMA tapi sekolah di SMK, nah itu apakah memungkinkan untuk masuk fakultas kedokteran? Nanti akan kita bahas di dalam seminar kali ini. Baik, sebelum masuk saya coba tes Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, mohon untuk menuliskan di Q&A. Ya, bisa dilihat ada Q&A di bawah. Satu Q&A ini nanti akan dipergunakan untuk menyampaikan pertanyaan ke kami. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya apa saja, nanti kita bahas supaya peserta yang masuk pada seminar kali ini semuanya tahu. Sebelum masuk ke sana, saya coba tes suaranya apakah bagus. Silahkan diketik di Q&A. Suaranya apakah bagus? Oh, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ternyata bagus. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tidak mengurangi waktunya, saya akan membuka untuk seminar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini seminar akan disampaikan oleh General Manager dari Bimbingan Belajar Einstein, Pak Angga. Saya sapa dahulu Pak Angga. Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Pak Ismu, apa kabar? Sehat-sehat terus Pak? Baik, sehat. Wah, rasanya di Jakarta semakin ramai ya, berita-berita macam-macam ya. Iya nih. Baik Pak Angga, kali ini luar biasa yang terdaftar di kami ada 200 orang lebih yang ikut seminar hari ini, dan semoga semuanya juga ikut memperhatikan. Mungkin perlu dicatat, monggo silakan, karena banyak hal yang memang cukup penting untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya atau putra-putrinya, apa saja yang harus dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, oh ya, satu lagi, yang ikut kali ini bukan hanya anak-anak kelas 12 Pak Angga, jadi ada beberapa orang tua yang anaknya bahkan masih ada kelas 3 SMP. Ya, ada kelas 3, ada kelas 10, ada kelas 11. So, jadi kita mungkin nanti Pak Angga bisa disampaikan tidak hanya fokusnya ke kelas 12. Baik. Ya, baik. Silakan Pak Angga untuk menyapa Bapak-bapak semuanya atau Ibu semuanya. Saya persiapkan materinya untuk Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Angga, saya dari Einstein Medical. Sebelum kita membahas tips dan trik, saya ingin bercerita bahwa 2 tahun terakhir pahlawan di Indonesia, bahkan di dunia ya, ini bertambah Bapak Ibu. Dulunya, awalnya pahlawan itu cuma ada 2. Pertama, yang berjuang di medan perang, yang membuat Indonesia merdeka, yang membuat sebuah negara merdeka, yang perang itu pasti langsung dianggap sebagai pahlawan. Yang kedua, tentu saja tanpa guru kita semua bukanlah siapa-siapa. Oleh karenanya guru kita anggap sebagai pahlawan bahkan tanpa tanda jasa. Nah, 2 tahun terakhir pahlawan kita bertambah nih, yaitu dokter. Di saat pandemi, dokterlah yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan umat manusia melewati wabah pandemi ya, melawan virus corona yang menyelamatkan kita. Oleh karenanya profesi dokter semakin prestisius nih, semakin banyak yang meminati. Dulu sebelum
pandemi, dokter itu ya udah sangat prestisius. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu, kalau lagi perang yang paling tidak boleh disentuh siapa? Dokter. Petugas kesehatan tidak boleh disentuh. Mereka warga khusus, mau dunia sehancur apapun, warga khususnya dokter. Di kehidupan sehari-hari, seseorang dengan titel dokter mau jadi pebisnis, mau jadi politikus, mau jadi artis, penyanyi, kalau udah ada titel DR di depan gitu ya, seakan-akan kita semua langsung mempercayai, memberi label gitu ya, ini adalah keabsahan intelektual gitu. Oleh karenanya profesi dokter itu dari zaman ke zaman tuh sudah sangat prestisius, banyak yang menghormati, banyak yang mengejar, terlebih 2 tahun terakhir ini. Nah, silakan Pak Ismu untuk slide yang pertama kalau sudah siap. Bahkan baru-baru ini Bapak Ibu dan teman-teman ada artikel di detik.com gitu ya. Itu mengatakan, coba seharusnya sudah ada bagian capture gitu ya. Jadi di detik.com ada dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa jurusan kedokteran itu adalah jurusan yang paling diminati itu ya, paling ketat persaingannya untuk masuk ke universitas dibandingkan jurusan-jurusan lainnya. Dari tahun itu sebetulnya bukan barang baru sih, bukan pengetahuan baru-baru banget. Memang di seluruh universitas dari tahun ke tahun program studi kedokteran tuh pasti passing grade-nya, tingkat paling ketatnya, persaingannya pasti paling atas. Itu sudah pasti. Dan ini ditambah lagi sampai-sampai Universitas Indonesia menyampaikan ini bahwa di tahun ini memang 2 tahun terakhir, lebih tepatnya profesi dokter semakin banyak yang menginginkan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kalau di sini ada yang ingin masuk jurusan lain selain kedokteran, tapi tesnya tes yang IPA gitu ya, misalkan teknik kimia, misalkan apalagi ya yang IPA gitu, yang teknik mungkin itu, kalau kita standar nilai kita, tryout kita aja udah bersaing yang kedokteran, untuk masuk ke fakultas lain relatif bisa lah. Bukan bermaksud sombong loh ya, ini maksudnya adalah biasanya kan memang di universitas itu tes tuh sama-sama aja, mau kita masuk dokter, mau masuk teknik gitu ya, arsitek, pokoknya kalau soalnya IPA ya IPA aja. Begitu juga yang IPS, mau komunikasi kayak mau akuntansi ya, soalnya soal-soal mata pelajaran IPS. Artinya kalau kita punya mindset masuk ke dokteran, cara belajar kita yang mau masuk ke kedokteran, dan kalau kedokteran aja nilai kita bersaing untuk fakultas-fakultas yang lainnya, semoga atau secara hitung-hitungan logika sih hampir pasti bisa begitu. Nah, untuk slide yang pertama silahkan Pak Ismu, apakah sudah siap? Sudah kelihatan Pak Angga? Sudah, hanya saja baru yang bagian judul nih, yang tips dan strategi. Baik, sebentar. Silakan. Tadi dulu. Baik. Nah, tadi Pak Ismu sempat menyinggung di sini banyak yang masih kelas 3 SMP, banyak yang masih mungkin 1 SMA. Apakah ikut seminar ini tidak terlalu jauh nih? Oh, tentu saja tidak. Proses masuk ke perguruan tinggi itu ada 3 Bapak Ibu. Nanti presentasinya akan dijelaskan, tetapi ini sembari menunggu slide saya akan coba jelaskan di awal bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri, tahapan paling awal ada yang disebut SNMPTN, yaitu jalur tes masuk melalui besar-besaran nilai raport. Yang nilai raportnya paling tinggi itu bisa diterima. Lalu hubungannya apa dengan anak kelas 3 SMP tadi? Raport yang dilihat itu dari kelas 1 SMA, dari kelas 10.
Artinya justru yang 3 SMP itu pas banget. Harus punya pikiran dapatkan nilai setinggi mungkin, nilai raport setinggi mungkin sejak kelas 10. Agar apa? Nanti di gelombang tes besar-besaran nilai raport kita tuh udah cukup untuk masuk perguruan tinggi negeri, syukur-syukur kedokteran. Nanti ketika teman-teman yang lain masih berjibaku tes menggunakan jalur seleksi bersama, dia sudah enak, sudah santai, sudah mendapatkan universitas hanya dengan mengumpulkan nilai raport. Loh kok enak sih? Yang lain udah sibuk belajar semalam suntuk, kebut sebulan, tapi dia bisa santai-santai. Ya kelihatannya santainya sekarang, tapi kan persiapan dia dari kelas 10. Jadi untuk kakak yang di sini kelas 3 SMP harus langsung fokus dari kelas 1, dari kelas 10 ya. Oke, kita mulai. Slide yang pertama. Loh, ini hubungannya apa? Kok Fakultas Kedokteran Universitas Negeri di Jabodetabek saja harus ditampilkan sih? Saya mah ini juga tahu, gitu ya Bapak Ibu mungkin yang tinggalnya di Jabodetabek. Dalam 2 tahun terakhir kami ini keliling seminar dari provinsi ke provinsi. Yang hadir gitu, kalau yang seminarnya umum begini kita kan memang ya sudah, yang ikut memang campur-campur, tapi ada kalanya kita khusus di Riau, khusus di Manado. Biasanya untuk saudara-saudara atau teman-teman orang tua murid dan kakak-kakak yang di luar Jabodetabek, mereka punya cita-cita, saya maunya kuliah di Jabodetabek, dekat Jakarta. Kenapa? Karena networkingnya yang terbangun akan lebih bagus di pusat ibu kota gitu ya, ibu kota negara, bukan ibu kota provinsi lagi. Ada apa aja sih di sana, Mas Angga? Nih, ada Universitas Indonesia tentu, ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN, ada UPN Pembangunan Nasional, ada Untirta, ada 4 universitas negeri di sekitar Jabodetabek. Dan Bapak Ibu, salah satu tips untuk memilih universitas itu, kita harus paham tingkat kesulitan masing-masing universitasnya. UI itu udah paling atas, UI, UGM, UNER gitu ya, itu selalu paling atas. Kenapa? Maksudnya paling atas apa? Yang mau masuk sana banyak persaingannya sehingga sulit. Oleh karena itu, sharing saya yang pertama yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman catat dan diingat baik-baik. Kalau memilih universitas, kita harus bisa mengkategorikan universitas mana yang ada di paling atas, di nomor 2, nomor 3. Ini bukan soal kualitasnya loh. Kualitas mah ya universitas negeri pasti top lah ya, top markotop. Tapi kan kita lihat persaingannya. Idealnya, kita sudah harus membagi 3 nih. Yang paling sulit, yang persaingannya paling banyak, yang menengah dan yang relatif lebih sedikit. Kenapa? Agar probability kita untuk masuk semakin besar. Kebetulan di Jabodetabek ini tersedia 4 universitas negeri yang tingkatannya berjenjang banget. Pertama UI jelas, kedua UIN jelas, kemudian ada UPN, Untirta. Nah ini pas banget. Kebetulan Jabodetabek menyediakan, ini kebetulan ya, menyediakan universitas-universitas yang secara kategori persaingannya berjenjang. Dan di UTBK itu dari tahun-tahun itu berbeda-beda. Kadang-kala cuma boleh maksimal 1, boleh maksimal 2, boleh maksimal 3 milih universitas. Kadang-kadang berubah-berubah gitu tiap tahunnya ya. Tapi apapun itu di Jakarta, di Jabodetabek sudah tersedia 4 perguruan tinggi yang levelnya berbeda-beda. Sangat tepat dijadikan opsi begitu Bapak, Ibu, dan teman-teman yang memang bercita-cita kuliah kedokteran negeri di Jabodetabek. Baik, slide selanjutnya. Loh, kenapa swasta pakai dikasih tahu sih Mas Angga? Saya kan maunya negeri. Oh, jangan salah Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perguruan tinggi swasta yang akreditasinya A, itu kualitasnya sama baiknya dengan perguruan tinggi negeri. Persaingannya gimana? Sama sulitnya.
Yang membedakan di mana preferensi. Ada banget orang tua dan kakak-kakak yang memang saya pinginnya swasta aja deh, nggak pingin negeri gitu. Kenapa? Nah, karena saya lihat di rumah sakit A, rumah sakit B, tetangga saya samping rumah dia dari swasta dan sudah menjadi direktur rumah sakit. Dia suksesnya juga mau kayak dia biar networkingnya lebih gampang. Itu ada juga yang seperti itu dan tidak salah sama sekali. Jadi inilah perguruan tinggi swasta yang kedokterannya akreditasi A. Ada Untar, ada Yarsi, ada Atma Jaya. Nah, ini Trisakti Bapak Ibu dan teman-teman. Akreditasi A-nya baru tahun 2020 loh. Siapa sih yang nggak tahu Trisakti? Udah dari lama banget ini perguruan tinggi negeri. Namanya sudah legendaris gitu ya. Tetapi akreditasi kedokterannya baru A di tahun 2020. Artinya untuk mencapai akreditasi A itu bukan barang mudah. Sangat sulit. Persaingannya pun sama sulit. Itu kok unggulan dari perguruan tinggi swasta adalah hampir setiap bulan ada tes semenjak masuk tahun ajaran baru. Jadi di sini teman-teman yang sedang duduk di kelas 11 dan mau beranjak ke kelas 12, begitu masuk di bulan itu juga sudah ada. Jadi belajarlah mengerjakan tryout dari kelas 11 itu tidak ada salahnya. Loh, kenapa harus buru-buru sih? Kok baru masuk kelas 12 langsung tes masuk ke kedokteran? Karena semakin lama kita menunggu perguruan tinggi swasta, jumlah bangkunya semakin sedikit. Kalau jumlah bangkunya semakin sedikit, apa artinya? Biayanya semakin mahal, Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau perguruan tinggi negeri kan jelas, serempak. Kumpul nilai rapot, serempak. Tes, serempak. Jalur mandiri, serempak. Tidak ada yang mencuri start. Tapi kalau swasta, mereka tidak ada aturan bersama. Semua tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Jadi, ada yang sebulan sekali tes. Ada yang langsung di bulan pertama tahun ajaran baru tes. Itu langsung aja dicoba. Karena artinya persaingan masih, belum ada yang daftar, mungkin yang tes baru 5 orang, lebih enak daripada menunggu di akhir. Persaingan semakin susah dan tentu saja biayanya pasti semakin mahal. Saya ulangi ya, pasti semakin mahal karena bangku yang disediakan semakin sedikit. Baik, slide selanjutnya. Sebentar, Pak Angga. Baik, tidak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, saya ulangi lagi, kalau yang perguruan tinggi swasta, kalaupun memang cita-cita kita perguruan tinggi negeri, tidak ada salahnya juga. Kenapa? Untuk tenang-tenangan. Negeri itu relatif sulit, tetapi kalau kita tes di perguruan tinggi negeri dengan kita sudah punya swasta sebagai pegangan, itu membuat hati kita lebih tenang. Secara psikologis, anak juga tidak terlalu terbebani. Kemudian, kenapa kita harus mencoba swasta? Kalau di swasta saja kita belum diterima, apalagi mau negeri. Bukan masalah swasta lebih jelek, tapi persaingannya sekali lagi negeri jauh lebih sulit. Jadi silahkan dimanfaatkan tes perguruan tinggi swasta yang memang sudah membuka jadwal seleksi sejak awal. Baik itu memang kita punya tujuan kuliah di situ, ataupun dalam rangka ya buat cadangan deh, ya buat iseng-iseng latihan. Coba dulu yang akreditasinya C deh Bapak Ibu, masuk enggak? Coba dulu lagi, C udah lulus, coba lagi di tes yang diakreditasinya B. Sekarang enak kok, ujian itu banyak yang online. Kalau dulu orang-orang tuh harus datang, mau coba di Jakarta harus datang ke Jakarta, mau coba di universitas yang ada di Palembang harus ke Palembang, yang Palembang mau nyoba ke Jakarta harus ke Jakarta. Sekarang enggak, sekarang kita bisa itu online.
Jadi hitung-hitung tryout tapi versi benerannya gitu ya, bukan versi prediksi. Soalnya versi yang kekinian itu bisa banget. Baik, untuk slide-nya apakah sudah siap Pak Ismu? Dilanjut dulu Pak Angga, masih trouble nih sebentar. Baik. Kemudian apalagi ya, kalau yang mau dibahas tes, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tes masuk perguruan tinggi itu, tinggi negeri, ada yang disebut jalur besar-besaran nilai rapor. Jadi kita yang dilihat itu rapor dari kelas 10. Dilihat juga yang kelas 11, kemudian kelas 12 biasanya semester 1 biasanya. Nah, kalau yang swasta ada juga yang seperti itu, tetapi namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada yang non-akademik. Contoh, ada yang juara hafiz Quran, ada yang juara basket level daerah, level nasional. Jadi, Bapak Ibu yang putra-putrinya punya talenta di luar akademik, itu gak ada salahnya dikembangkan. Wah nak, kamu harus fokus belajar biar kamu bisa masuk perguruan tinggi yang bagus, biar bisa masuk kedokteran. Jangan salah loh, gak semuanya harus dinilai dengan akademik. Ada yang juara olahraga, ya juara-juara yang levelnya nasional yang diakui gitu ya, diakui acaranya, perlombaannya begitu, itu bisa untuk menjadi senjata mendaftar perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi swasta, jadi jalur prestasi begitu. Kemudian kalau sudah yang kelas 3 SMP yang sedang persiapan, silahkan langsung mantap pikirkan yang jalur SNMPTN. Kalau yang kelas 11 gimana? Yang kelas 11 silahkan persiapkan sedini mungkin agar nanti yang ketika naik kelas langsung bisa coba di yang swasta. Karena di bulan pertama swasta, di bulan pertama kita duduk di bangku kelas 11, jadi kelas 12 itu perguruan tinggi swasta sudah buka. Langsung mendaftar saja. Ya Pak Angga, mohon maaf nih, ada trouble di laptop saya, jadi nggak bisa ke slide berikutnya. Sebentar, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, sebentar. Baik, tidak apa-apa. Nah, ketika untuk kakak-kakak yang saat ini ada di kelas 12, lalu bagaimana? Apa yang mesti dipersiapkan? Sembari menunggu apakah saya bisa ikut jalur SNMPTN dan menunggu TBK, saran dari saya, teslah di perguruan tinggi swasta. Dari yang akreditasinya saya dulu deh. Kenapa? Karena untuk terbiasa mengerjakan soal, ya kita harus belajarnya mengerjakan soal. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sini ingin tes surat izin mengemudi, belajar menyetir itu ya belajarnya nyetir, tesnya mengemudi. Habis lurus, belok kiri, belok kanan, menanjak, harus persis tingkat kesulitannya. Kalau kakak-kakak di sini lebih banyak mengerjakan tryout, ada salahnya nggak? Enggak, betul banget. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah tingkat kesulitan soal-soal itu sama persis dengan yang ada di perguruan tinggi. Jangan-jangan kok ini nilai saya bagus-bagus mulu nih. Ada dua kemungkinan, memang kita sudah siap, atau jangan-jangan soalnya terlalu mudah. Oleh karena itu cara paling mudah adalah tes di perguruan tinggi swasta. Coba dulu deh yang dari yang C, dari yang B, nanti yang A coba lagi. Maaf sebentar. Kalau yang di A kita sudah lulus, gimana? Coba lagi dan lagi sampai kita akhirnya menemukan rata-rata, oh di Trisakti kita udah lulus, di Atmajaya sudah lulus, di UPH sudah lulus,
sudah, itu kita sudah mantap memasuki tes di perguruan tinggi. Berbeda loh belajar yang seperti di kelas gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Di kelas itu kan kita mendalami materi, bukan latihan mengerjakan soal. Latihan mengerjakan soal itu ada dua kategorinya. Kita bisa memahami soal dan mengerjakan dengan tepat, tapi juga harus cepat karena ada batas waktunya. Sehingga yang harus dilatih adalah fokus. Jangan mengerjakan sedikit bengong. Oleh karena itu ada penelitian yang mengatakan bahwa tingkat fokus kita itu sebetulnya 20 menit untuk mencapai titik tertinggi Bapak Ibu dan teman-teman. Itu ada tuh penelitian ilmiahnya. Jadi kita untuk fokus belajar, untuk fokus dalam sebuah hal itu butuh waktu 20 menit. Jadi kalau kita mau belajarnya jam 6, kita baru siap duduk jam 6, ya bisa-bisa setengah 7 itu baru fokus. Sebelumnya ngapain? Duduk-duduk dulu, celingak-celinguk, melihat sosial media, ngobrol dengan gurunya, dengan teman, baru 6.20 baru fokus. Oleh karenanya kan suka ada yang bilang, kalau mau kerja, mau sekolah, kalau mulainya jam 7 ya datangnya setengah 7. Itu bukan soal datang lebih awal atau on time, tapi memang karena secara ilmiah penelitian mengatakan kita butuh waktu fokus setidaknya kurang lebih 20 menit untuk mencapai titik tertinggi. Lalu kalau sudah mencapai titik tertinggi gimana? Ya kita akan fokus sampai dengan batas yang berbeda-beda. Ada yang setengah jam, lelah, drop. Ada yang sejam, ada yang sejam setengah. Lalu apa kok bisa ada orang yang sejam setengah, ada yang setengah jam? Adalah kebiasaan. Jadi selain otot, kalau otot itu juga bisa kebiasaan. Jadi refleks gitu ya, kita ngangkat kita gosok gigi kok gerakan bisa sama terus sih, karena kita sudah terbiasa, sudah latih. Bangun tidur, mandi, langsung ambil odol, mandi gitu ya, sikat gigi, gerakannya langsung sama terus. Itu kenapa bisa kita lakukan terus menerus di luar kendali kita, karena sudah terbiasa. Begitu juga dengan fokus Bapak Ibu dan teman-teman. Ini ilmu, sebuah teori yang memang seakan-akan sederhana tetapi perlu kita latih, terutama untuk kakak-kakak yang masih remaja begitu ya, masih fresh. Itu harus dibiasakan. Kita 20 menit pertama ya sudah, itu memang ilmiahnya kita nggak bisa langsung fokus. Tapi yang harus dibiasakan apa? Setelah kita mencapai titik fokus tertinggi, kita harus membiasakan, biasanya 15 menit. Terus kita udah kehilangan fokus, nggak apa-apa, tapi besok-besok coba deh pakai stopwatch 20 menit saya nggak mau ngobrol. Yang menjadi kelemahan adalah, ini penelitiannya, ada anak dimasukkan di sebuah ruangan A dan ruangan B, ada yang satu fokus karena di dalam ruangannya itu tenang, ada musik tipis-tipis, nggak dikasih sosial media, nggak ada teman. Jadi dia ternyata setelah 20 menit dia fokus selama 1 jam. Setelah itu dia lelah, dia mulai bengong gitu. Tapi ada yang satunya dikasih handphone, dikasih teman. Setelah 20 menit, iya sih fokus, tapi 5 menit drop lagi, 5 menit drop lagi, 5 menit drop lagi. Kenapa? Ngobrol, dikit-dikit lihat Instagram. Inilah yang perlu kita sadari, baik dari orang tua maupun kakak-kakak masing-masing, bahwa kalau mau belajar, mau fokus, mumpung masih muda, yuk kita kenali diri. Kita tuh paling tenang belajar tanpa ada distraksi itu di ruangan yang seperti apa sih? Kita butuh teman atau enggak sih? Kita butuh musik enggak sih? Handphone perlu diumpetin enggak sih? Setiap orang bisa punya waktu 60 menit belajar. Setiap manusia punya 24 jam sehari, tapi enggak semuanya mengenali diri sehingga bisa fokus dalam jangka waktu yang panjang. Oke, slide-nya udah siap. Ini fakultas kedokteran di Jabodetabek yang lainnya. Yang swasta ada UMJ, ada UPH, ada UPI,
UI, ada Uhamda, ada Gunadarma, semuanya yang akreditasinya yang bagus-bagus. Silakan slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, jumlah universitas yang memiliki fakultas kedokteran se-Indonesia. Yang negeri 38 universitas, swasta 51. Ini maksudnya apa disampaikan begini? Bahwa pada tahun 2020 total ada 17.050 bangku yang siap menerima mahasiswa baru. Oh banyak juga ya? Iya, kalau dari angka sih banyak. Tapi yang daftar berapa? Aduh, nanti ada di slide berikutnya. Kita jabarin secara mendetil per universitas. Memang sih bangku yang disediakan banyak, tapi yang mendaftar berkali-kali lipat. Silahkan slide berikutnya. Ini penjumlahan dengan kedokteran gigi. Total 23.650 kuota gitu ya, bangku yang disediakan. Slide berikutnya lagi. Silakan Pak Ismu, belum berubah di saya. Macet lagi Pak, mohon diteruskan. Macet. Baik. Slide-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat kuota, ini kita coba agak lompat ya, karena ini saya presentasi biasanya setiap 2 minggu sekali, kemarin seminggu sekali, jadi agak-agak hafal nih. Bapak Ibu banyak yang bertanya, sebetulnya kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu di setiap universitas ada standar nilainya nggak sih, Pak Angga? Jadi gini Bapak Ibu, ada yang bilang untuk masuk UI nilainya harus 9 misalkan, untuk masuk UGM harus 8 atau 9 juga, untuk masuk Atmajaya yang swasta atau Untar harus 8 misalkan begitu ya. Betul bahwa kita akan lebih nyaman belajarnya, akan lebih tepat belajarnya kalau mengetahui standar nilai di tahun sebelumnya. Oh ternyata di tahun 2020 untuk masuk UI nilainya tuh minimum 8. Ternyata di Universitas Diponegoro untuk masuk kedokteran standar nilainya yang tahun lalu rata-rata 7, paling kecil 6,5, paling tinggi 8 misalkan. Berarti saya harus mendapat nilai berapa nih? Betul, itu berarti kita ya nilainya harus kisaran segitu. Kalau tahun lalu di Undip nilainya misalkan 8 paling besar gitu ya, untuk masuk kedokteran paling tinggi 8 nih yang masuk. Apakah dengan sekarang saya try out terus menerus nilainya 8 sudah pasti masuk Undip? Belum tentu Bapak Ibu. Karenanya kita perlu mempertimbangkan faktor kuota. Karena kenapa? Oh bisa di tahun ini yang nilainya 8 lebih banyak lagi. Bisa-bisa yang kemarin tahun lalu tuh 8 paling tinggi. Kok kalau sekarang saya 8 semua, kuota yang disediakan sekian, bisa-bisa saya, wah ini semua paling mengincarnya 8,5, jadinya saya 8 paling kecil, tidak bisa diterima deh gitu ya. Nah kuota inilah yang perlu kita ketahui juga. Semakin sedikit kuotanya, peluangnya bisa semakin sulit. Kalau kuotanya banyak, universitas yang kuotanya banyak, itu keuntungannya lain adalah bisa ada gelombang-gelombang berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman. Misalkan Universitas Pajajaran, misalkan ya ini semua misalkan, di tahun ini menerima 20. Ternyata yang nilainya menurut standar mereka, oh kalau menurut standar mereka tahun lalu nilai rata-rata 7,5, sekarang kok nilainya 6,5 semua. Nih ya, kalau misalkan sebuah universitas, contoh misalkan Pajajaran, tahun lalu untuk masuk kedokteran nilainya 7,5, kemudian di tahun 2021 nilainya rata-rata 6,5, gimana? Masa mereka nggak terima mahasiswa sama sekali? Kan tidak mungkin. Lalu bagaimana solusinya? Biasanya kalau begini ada 2 kemungkinan. 1, mereka tidak terima sama sekali, tapi itu nggak mungkin. Mereka pasti setidaknya terima 5 lah.
Ya sudah deh, nilainya pada rendah-rendah di tahun ini, tapi saya terima deh 5 aja deh. Berarti apa? Masih ada kuota 15 lagi. 15 laginya lalu gimana? Dibuka gelombang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi faktor nilai itu tidak melulu berpengaruh. Standar nilai tahun sebelumnya tidak melulu pasti berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah jumlah kuota. Lalu apa dari cerita ini, apa fungsinya buat kita nih? Apa ilmu yang bisa kita ambil? Bahwa ya kita harus mencapai nilai setinggi mungkin, nggak usah terpengaruh. Kalau standar nilai Pajajaran 7,5, ya kita kalau bisa 8. Begitu ya. Loh kalau ternyata terus fungsinya ada nilai lagi apa? Oh kalau ternyata untuk masuk Pajajaran nilainya 7,5 dan tryout 6,5, ya sudah jangan dipaksakan Bapak Ibu dan teman-teman. Kita cari lagi perguruan tinggi yang rata-rata masuknya lebih kecil. Jadi faktor nilai itu pengaruhnya di situ. Kita perlu tahu standar nilai di tahun sebelumnya biar kita bisa mengukur diri. Oh ternyata udah tryout sekian banyak, nilai kita segini-gini aja nih. Cari deh perguruan tinggi negeri lain yang persaingannya relatif lebih ringan. Oh yang standar nilainya ternyata tidak setinggi Pajajaran. Nah di slide presentasinya ini relatif lengkap. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin tahu standar nilai masing-masing perguruan tinggi yang ada di tahun 2020 bisa menghubungi Pak Ismu di nomor yang ada pada slide presentasi. Apakah sudah siap Pak Ismu slide presentasinya? Ya Pak Angga, mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya. Pak Angga mohon maaf, ini aku nggak bisa menjalankan slide presentasinya. Bisa pakai slide presentasi di Pak Angga nggak? Baik-baik, saya coba persiapkan dulu Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat yang favoritnya banyak. Nomor 11 Bapak Ibu, Universitas Indonesia. Yang daftar berapa? 3.000. Daya tampungnya 54. Masya Allah. Sedikit sekali. Yang daftar 3.000, yang diterima 54. Ada apa lagi? Gajah Mada nomor 18. 3.000 tahun lalu. Daya tampungnya 62. Ini Bapak Ibu faktor yang harus kita ketahui. Inilah kenapa tadi saya katakan di awal, di Jakarta, di Jabodetabek kebetulan ada perguruan tinggi yang berjenjang. Ada UI, ada UIN, ada Untirta gitu ya. Ada UPN yang persaingannya relatif berjenjang. Ini yang perlu kita ketahui. Betul sih nilai kita 8. Tapi apakah 2.000 siswa lainnya tryout nilainya nggak 8? Oleh karenanya kita butuh persiapan yang sangat amat matang. Ini untuk perguruan tinggi negeri lainnya yang menginginkan data-datanya, silahkan menghubungi Pak Ismu. Ini jalur seleksinya nih Bapak Ibu dan teman-teman. Tadi saya juga sudah sempat singgung. Untuk yang saat ini masih duduk di bangku SMP, silahkan belajar dengan giat sedini mungkin supaya bisa masuk jalur SNMPTN. Ini nanti ketika kita sudah duduk di kelas 12, Justru yang adek yang biasanya disiapkan yang ini. SMA dapat jatah nih, dapat undangan dari pemerintah
Oh, sekolah kamu nih dapat 10 siswa. Sini silahkan kumpulkan nilai rapot 10 siswa dengan rapot rata-rata tertinggi ya. Sekolah ini dapat jatah 5, sekolah ini dapat jatah 15. Artinya sebelum kita bersaing dengan siswa-siswi kelas 12 di UTBK, siswa-siswi kelas 12 se-Indonesia, kita harus bersaing terlebih dahulu dengan siswa-siswi dengan satu sekolah. Bersaing secara sehat loh ya, sejak kelas 10 ya. Kenapa? Karena tidak semua siswa mendapatkan kesempatan mengumpulkan nilai rapot. Hanya yang 10 terbaik, 5 terbaik, tergantung jatahnya dari pemerintah dapat berapa. Biasanya di situ ada saya tentukan di bulan Januari, Februari. Kalau sampai sudah Januari, Februari dapat, artinya apa? Di bulan Mei, Juni, ketika yang lain tes UTBK bersama ini yang di tengah, kita sudah santai. Ketika yang lain di bulan April, Mei itu kadang semalam suntuk belajar, kita sudah tenang. Tapi kenapa kita bisa tenang? Karena kita pusingnya sudah dari kelas 10. Lalu yang di UTBK SBMPTN gimana nih? Oh ya, saya mau cerita dulu. Di tahun ini ada siswa nilai rata-rata rapotnya 8,9. Saya ulangi ya. Rata-rata nilai raportnya 8,9. Tetapi ikut jalur SNMPTN mengumpulkan nilai raport, kedokteran di Undip tidak diterima. Padahal nilainya 8,9. Artinya apa? SNMPTN ini jatah bantunya lebih sedikit loh Bapak Ibu. Artinya kalau misalkan Undip itu tahun ini menerima katakan 500. Biasanya di SNMPTN itu cuma 10. Di UTBK ada 200, sisanya di jalur mandiri. Jadi jalur mandiri itu jalur yang kuotanya paling banyak. Kalau nilai 8,9 aja nggak diterima kedokteran Undip jalur raport, artinya apa? Wah, itu di seluruh Indonesia nilainya lebih dari 8,9. Jadi benar-benar silahkan dimanfaatkan, belajar dengan baik supaya nilai rapotnya rata-ratanya tinggi ya. Kakak-kakak yang sekarang duduk di bangku SMP mau naik kelas 1 SMA, 10 SMA. Ada yang namanya jalur UTBK. Ujian bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nanti kita tes serempak. Lalu dari tes serempak itu kita mendapatkan nilai skor UTBK. Nah, skor UTBK ini yang digunakan untuk masuk perguruan tinggi nih. Biasanya kalau di tahun ini kita udah diminta menentukan sejak awal sebelum tes. Saya mau masuk UI sama Undip. Pas tes ternyata waduh skor saya cuma 700. Padahal UI sama Undip di tahun lalu aja 800 gitu ya. Tapi di tahun sebelumnya beda lagi Bapak Ibu. Kita tes dulu, mendapatkan nilai dulu, baru dari nilai tersebut kita disuruh mendaftar, dipersilakan mendaftar, oh mau masuk UI, mau masuk ini, jadi lebih realistis. Artinya kita sudah tahu nilainya segini baru daftar. Tapi tahun ini nggak suruh daftar dulu baru tahu nilainya. Itu berbeda-beda tiap tahunnya. Jadi tidak usah dipikirkan yang seperti itu. Yang penting kita bisa memprediksi nilai kita dari mana? Dari try out. Oh ya udah, kita udah try out berulang kali nilai kita 750. Yowis, palingan nggak jauh-jauh lah 750. Kita cek di tahun sebelumnya. Oh 750 tuh udah pasti masuk di universitas di Makassar katakan. Sudah daftar saja, tidak ada salahnya. Sama-sama bagus, sama-sama negeri juga. Lalu kalau UTBK sudah selesai pengumuman untuk orang tua murid atau kakak-kakak yang saat ini duduk kelas 12 dan sudah ikut UTBK, pengumuman di 14 Juni gitu ya. Nanti 14 Juni pengumuman, waduh ternyata saya belum diterima, gimana nih, apakah dunia hancur? Tenang Bapak Ibu dan teman-teman, tetap semangat. Kita harus berusaha sampai titik darah penghabisan. Begitu ya. Jalur UTBK itu memang bangku yang disediakan tidak begitu banyak.
lebih banyak dibandingkan SNMPTN, tapi tidak sebanyak Mandiri. Jadi bagi yang belum beruntung di UTBK, langsung daftar di Mandiri. Daftar sekarang ya, detik ini juga, hari ini juga atau besok daftar. Kenapa? Karena banyak perguruan tinggi negeri yang pendaftarannya tutup sebelum pengumuman UTBK. Kan banyak tuh di sosial media yang, loh kok udah tutup aja, pengumuman juga belum. Nanti kalau saya daftar, saya bayar, terus tau-taunya saya diterima di UTBK gimana? Sayang dong biaya pendaftaran. Nah itulah memang faktor bisnis lah ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi memang kita dipaksa berspekulasi untuk mendaftar perguruan tinggi melalui jalur mandiri walaupun UTBK belum pengumuman. Lebih baik kita spekulasi daripada ternyata di UTBK belum beruntung, sementara perguruan tinggi negeri udah pada tutup, kita nggak punya kesempatan lagi. Mandiri ini kesempatan terakhir kita untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tidak gimana? Ya swasta ya, atau menunggu tahun depan. Cuma di sini saya ingin mengingatkan, segera mendaftar. Kita berspekulasi aja dulu, keluar uang, daripada nanti ternyata belum beruntung di UTBK, di jalur mandiri sudah pada tutup. Malah sayang gitu ya. Jadi daftarlah sekarang juga. Di jalur mandiri, bangku yang disediakan lebih banyak. Peluang kita relatif lebih besar walaupun saingan sama sulitnya. Tadi jalur mandiri, tadi TBK, kalau yang di mandiri ini udah mulai pada pendaftaran, bahkan banyak yang tutup sebelum pengumuman. Ini kesempatan terakhir kita tes di masing-masing universitas. Ada yang menggunakan skor UTBK juga, ada yang harus tes lagi menggunakan skor UTBK. Maksudnya gimana? Contoh ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun ini tidak membuka tes, mereka pakai skor UTBK. Orang-orang kan anak-anak tuh pada tes UTBK tuh, oh skornya 80, ya udah sini diterima. Oh kamu 70, oh tidak diterima. Jadi STAN tidak buka tes mandiri, mereka menggunakan skor UTBK. Nah ini untuk yang swasta, tadi saya juga sudah sempat singgung sedikit. Untuk yang swasta ada jalur PMDK. PMDK ini jalur prestasi, ada yang hafal Quran, ada yang lomba prestasi, lomba-lomba nasional. Jadi yang punya talenta non akademik silahkan dikembangkan dan dimanfaatkan juga. Karena untuk masuk perguruan tinggi tidak melulu harus nilai akademik. Lalu yang swasta, yang jalur akademik disebut ada jalur hafal. Skornya adalah skor yang tertinggi yang akan masuk tergantung universitasnya. Setiap bulan hampir pasti ada tes yang dibuka. Semakin kita menunggu gelombang akhir akan semakin mahal. Jadi yang sekarang kelas 11 besok naik langsung daftar. Ini 10 prodi favorit. Oh kok prodi saya nggak masuk sih? Gimana nih? Tidak, bukan berarti tidak favorit. Ini berbeda-beda setiap tahunnya. Ini yang lagi banyak digemari. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau IPS ya soalnya sama semua, mau apapun jurusannya. Kalau IPA sama juga, mau kedokteran, mau teknik gitu ya, teknik sipil, mau perminyakan. Kalau IPA sama aja. Makanya tadi saya bilang bahwa kedokteran itu paling sulit. Kalau kita mindset kedokteran, semoga-moga dari logika sederhana untuk jurusan lain relatif bisa. Oleh karena itu, belajarlah dengan mindset mau masuk ke dokter. Ini daftar passing grade. Contoh saja ya Bapak Ibu, bukan contoh sih, ini tahun lalu gitu ya. Kalau ada yang mau untuk jadi bahan pertimbangan, silakan hubungi nomor yang ada di slide. Ini Universitas Indonesia. Ini ada yang pendidikan dokter, ada yang kedokteran, sama saja. Contoh UI tahun 2020 yang masuk UI rata-rata skornya 747 rata-rata. Rata-rata itu didapat dari mana? Karena yang terendah 724, yang tertinggi 798. Jadi tahun lalu kalau kita dengan asumsi ini nilainya sama di tahun ini, berarti ya teman-teman yang selama ini sudah try out, oh nilai saya 750. Terus UTBK daftar UI, kalau
yang mendaftar masih sama, skornya kisaran ini, ya tenang-tenang saja, sudah hampir pasti diterima lah gitu ya. Karena tryout saya 750, sudah 5 kali tryout, 5-5-nya kisaran 750. Nah, bisa agak tenang, bisa pede. Tapi apakah semua universitas sama? Tidak. Contoh Gajah Mada yang tingginya lebih tinggi dari UI. Anaknya lebih pintar nih yang daftar nih. Kan soalnya sama ya semua. Satu Indonesia soalnya sama. Tetapi yang nilai terendah di kedokteran di Gajah Mada 689, lebih rendah dibanding UI. Apa itu nggak diterima di Gajah Mada? Diterima. Ini bukan soal nilai juga. Ini soal kuota. Kalaupun ternyata yang paling tinggi 500 gimana? Enggak apa, 500 yang 10 terbaiknya diterima, tergantung kuota Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi bisa juga, kuotanya 10 tapi nilainya lagi jelek-jelek nih, kita ambil 5 aja deh, sisanya kita buka gelombang berikutnya. Bisa juga seperti itu. Jadi fokus kita adalah bagaimana tryout UTBK-nya mendapatkan skor seperti itu. Ini perguruan tinggi negeri lainnya, nanti bisa untuk lengkapnya bisa minta ke Pak Ismu. Ini Bapak Ibu dan teman-teman, hal kecil penyebab kegagalan masuk di kedokteran. Nomor 1 ini kayaknya sederhana banget. Kita seringkali ikut seleksi masuk perguruan tinggi setelah lulus SMA. Loh, masa ada yang kayak gitu? Ada Bapak Ibu dan teman-teman. Saudara-saudara kita yang tinggal di luar kota besar masih punya mindset seperti itu. Loh, saya kan belum lulus SMA, masa saya udah harus daftar kuliah? Memang bisa? Bisa banget. Makanya ternyata negeri kita tuh terlalu luas dan harus informasi tidak menyebar merata. Yang di kota besar sih tahu, nih tadi saya udah kasih tahu. Naik kelas 12 di bulan itu juga kita udah bisa diterima di universitas, bayangin. Tapi nggak semuanya tahu, mereka menunggu sampai ujian sampai SMA lulus. Alhasil apa? Mereka nggak ikut UTBK, mereka cuma ikut mandiri, mereka ikut swasta gelombang terakhir. Aduh, sayang sekali. Bila di sini dari 170 partisipan nih peserta ada yang belum mengetahui, silahkan mendaftar. Bagi yang masih kelas 11 besok naik kelas 12, jangan menunggu lulus SMA ya. Nomor 2, terlalu memaksakan perguruan tinggi favorit. Tadi saya juga udah sempat sampaikan, favorit itu bukan soal pinter-pinteran, tapi soal kuota dan pendaftarnya, soal rata-rata nilai tahun lalu. Kita harus bisa sadar diri melalui tryout. Rata-rata nilai tryout kita sekian, lebih cocok untuk masuk universitas B bukan A. Ya nggak apa, sama-sama perguruan tinggi negeri kok. Yang ngajar di UIN gitu ya, Untirta atau UPN di sekitar Jabodetabek, dan banyak dosen-dosen dari UI. Nomor 3, tidak adanya pemahaman dan strategi SNMPTN. Ini tadi saya juga sudah jelaskan. Di Undip, bukan di Undip ya, ada siswa yang 8,9 nilai rapor SMA-nya tidak diterima SNMPTN di Undip. Kenapa? Karena dia tidak memahami, ternyata 8,9 itu ya saingannya satu Indonesia. Mungkin kalau kita daftar di universitas yang persaingannya lebih ringan akan diterima. Jadi kalau nanti ada yang sudah kelas sekarang kelas 11, besok kelas 12, nilai rapotnya 8,9, mungkin 9,2, kita tetap harus bisa punya strategi. Ini rapot mau saya manfaatkan di universitas yang mana ya? Nomor 4, tidak adanya pemahaman dan strategi memilih universitas dari skor UTBK. Tadi saya juga udah sampaikan, skor UTBK kita 800 nih. Cocoknya masuk ke mana ya? Ke UGM kali ya? Nilai saya cuma 500, tapi cita-cita saya UGM. Saya tetap mau UGM ya, jangan begitu Bapak Ibu dan teman-teman, sayang sekali. Gak apa-apa, UTBK-nya kita ambil dulu di universitas yang nilainya sesuai dengan nilai tryout. Nanti di jalur mandiri kita coba lagi di universitas yang nilainya lebih tinggi gitu ya, karena kita ada persiapan lagi. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kita gampang yang paling mudah dulu, yang hampir pasti tercapai dulu. Toh masih ada gelombang berikutnya untuk yang lebih sulit.
Nomor 5, terlalu percaya diri. Ini udah kelemahan kita sebagai manusia. Yang persiapan aja kadang-kala pasti terpeleset, apalagi yang terlalu percaya diri sehingga persiapannya tidak matang. Ini Bapak Ibu, 10 tips. Yang pertama, perbanyak latihan soal standar kedokteran, standar psikologi, standar arsitek, pokoknya standar yang levelnya UTBK. Maksudnya apa? Banyak lembaga yang soal tesnya terlalu mudah, banyak juga yang terlalu sulit. Jadi levelnya kita nggak tahu nih kok soalnya gampang banget, emang UTBK segampang ini? Ini kok susah banget sih? Soal-soal untuk anak SMA apa untuk jadi profesor nih? Lalu gimana supaya kita tahu soal kita tuh sudah level yang sama dengan UTBK? Pertama, kerjakan soal yang ada di masa lalu tapi 2 tahun terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan belajar membeli buku-buku soal yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi ini orang tua kita gitu ya, yang udah bertahun-tahun yang lalu. Jangan, udah basi. Lalu kita juga bisa dengan soal-soal prediksi. Banyak nih di banyak website yang menjual soal-soal gitu ya, bank soal. Nggak apa-apa, nggak ada. Tahu betul bagaimana cara mengerjakan soal, sampai ngelihat soal aja udah tahu di jawabannya berapa gitu ya. Itu penting. Nah, kenapa di sini disebut ada dengan lembaga penyelenggara terpercaya? Karena Bapak Ibu dan teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, banyak lembaga, khususnya bimbingan belajar, yang membuat soal itu sengaja soalnya tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah. Kenapa kok begitu? Jadi dalam nilai 1 sampai 10 dibuat supaya nilainya 7 atau 8 atau 6. Kenapa? Karena nanti kalau soalnya terlalu mudah, siswa mendapatkan nilai 9 atau 10, mereka, saya sudah pinter, nggak jadi ikut bimbel deh. Ada juga lembaga yang membuat soalnya nggak mau terlalu susah. Kenapa? Waduh, nilai saya 1, nilai saya 4. Saya emang nggak bakat deh kayaknya untuk perguruan tinggi yang favorit. Udah, saya nggak jadi ikut bimbel deh. Jadinya banyak lembaga yang membuat soal sedang-sedang, supaya anak merasa, saya masih ada bakat nih, dipoles sedikit bisa kali ini. Nah, banyak yang terjebak atau menjebak dengan cara seperti itu. Oleh karenanya kami sarankan try out di lembaga penyelenggara terpercaya atau di tes swasta agar soalnya aktual, tidak disusah-susahkan, tidak dimudah-mudahkan, tidak dibuat sedang-sedang. Nomor 3, lakukan sebanyak mungkin seleksi tes kedokteran, seleksi tes psikologi, seleksi tes perguruan tinggi. Kenapa? Supaya kita makin mengetahui standar. Tes di swasta itu ada sebulan sekali. Jika kita coba tes sekali lulus, besok coba lagi, besok coba lagi. Kalau sudah nilainya bagus-bagus, baru kita kita harus mengerjakan dengan cepat, tapi juga tepat. Kita harus paham, ternyata kemarin soalnya modelnya A, besok modelnya B. Ternyata untuk materi bab yang ini tuh ya soalnya cuma kisaran A, B, C, cuma angkanya doang diganti-ganti. Hafal Bapak Ibu dan teman-teman. Ini saya udah pernah mengerjakan soal yang model begini nih. Saya sudah tahu, itu penting banget. Ibarat latihan mengemudi, kita tahu 10 meter lagi belok kiri. Perkara belok kirinya agak 90 derajat, 60 derajat, yang penting belok kiri, saya udah tahu. Nah, itulah mengerjakan soal. Mau angka-angkanya diubah sedemikian rupa, kalau kita sudah terbiasa, ya sudah bisa. Nah, ini Bapak Ibu, jika mendekati UTBK, belum mendapatkan kedokteran manapun, belum mendapatkan perguruan tinggi manapun, segera menyeleksi bimbel yang sudah. Maksudnya gimana?
idealnya sebelum tes UTBK kita sudah mendapat satu swasta. Ideal. Entah nanti kita ambil atau tidak, setidaknya kita sudah diterima. Tapi kalau belum sampai swasta aja nggak diterima, apalagi negeri, harus mencari bimbel yang berpengalaman. Bimbel yang berpengalaman tidak hanya mengedepankan bisnis, yang berani menggaransi, yang tahu betul cara mengajarkan anak bagaimana belajar dengan cepat. 5 pertemuan aja langsung paham. Emang bisa Mas Angga kayak gitu? Bisa banget. Ada orang-orang, ada guru-guru yang memang fokusnya bukan mendalami materi, tapi fokusnya bagaimana cara mengerjakan soal. Oh, kalau soal itu jangan dibaca ceritanya dulu, tapi baca soalnya dulu, baru kita cari jawabannya di atas. Itu kalau bimbel yang berpengalaman sudah begitu mengajarkan. Kalau kita habis waktu membaca ceritanya dulu, baca datanya dulu, tabel-tabel, baru mencari soalnya, wah kelamaan. Bimbel yang berpengalaman adalah bimbel yang punya template, punya strategi yang paten, yang sudah teruji. Bagaimana cara supaya anak 5 pertemuan aja tahu. Nomor 6, fokus persiapan tes kedokteran di UTBK, SBMPTN mandiri jika sudah banyak lolos perguruan tinggi swasta. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri kita ada beberapa jalur. SBMPTN, ada UTBK dan mandiri sebelumnya SNMPTN. Kalau kita sudah banyak lulus perguruan tinggi swasta, udahlah kita fokus di UTBK. Artinya apa? Kita dalami lagi soal 2 tahun terakhir, soal prediksi, terutama fisik dan psikologis. Sudah cukup. Kalau swasta sudah banyak diterima secara mental, sudah percaya. Nomor 7, tadi saya juga sudah jelaskan, ada yang namanya SNMPTN. Kumpulkan nilai rapot. Nah, karenanya sekali lagi untuk kakak yang saat ini masih di SMP, nanti naik ke kelas 10 SMA langsung ke bentuk nilai rapot harus lebih tinggi dibanding teman-teman lain yang ada di satu sekolah. Nomor 8, segera mendaftar jalur mandiri jika gagal di UTBK. Bahkan kalau yang tahun ini banyak yang sudah tutup sebelum 14 Juni. Jadi daftarlah sekarang juga karena ini kesempatan terakhir. Nomor 9, tadi tipsnya juga sudah saya sampaikan. Untuk UTBK wajib memperhatikan skor passing grade yang dimiliki. Ada kalanya dari tahun ke tahun, yang saat ini masih kelas 10, kelas 11 ya. Ada kalanya kita tes dulu, dapat nilai dulu, baru silahkan pilih universitasnya. Tapi yang bagian tahun ini tidak, sudah disuruh memilih universitasnya. Baru kita tes. Lalu kalau kayak gimana? Ya kita harus dari perhatikan nilai tryout. Silahkan nanti hubungi Pak Ismu atau nomor yang ada di sini supaya kita bisa tahu, oh tahun 2020 rata-rata nilainya 700 nih. Boleh dong Pak Ismu nanti yang tahun 2021 dikirim lagi biar kita bisa tahu, oh rata-rata nilai sekian nih, tryout saya harus sekian. Gitu ya. Nomor 10, ini yang paling penting, strategi memilih universitas dengan tepat. Kita harus bisa memilah mana yang ada di top tier, second tier, gitu ya, third tier, grade 3. Supaya apa? Ya, biar kita lebih realistis. Jangan kita punya 3 jatah, 3-3-nya kita pilih UI, Unpad, UGM. Wah, ya bisa nggak? Bisa. Tapi sayang sekali gitu. Universitas negeri tetaplah universitas negeri. Circle dosennya ya itu aja, sama-sama keren. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman. Mas Angga dari tadi itu ngoceh-ngoceh. Mas Angga dari mana sih? Kok bisa banget menjelaskan seperti tadi? Saya dari Ensign Medical, Bapak Ibu dan teman-teman. Ensign Medical adalah bimbingan belajar yang awalnya fokus ke kedokteran dari tahun 2005. Lalu dari tahun ke tahun ada orang tua murid yang datang begini, loh kemarin anak saya lulus kedokteran nih, 5 tahun yang lalu anak saya yang sulung lulus kedokteran dari Ensign Medical. Anak saya yang nomor 2 nih sekarang
maunya bukan kedokteran, bisa nggak dibimbing? Akhirnya kami coba bimbing, kan soalnya sama aja ya, sama-sama IPA. Terus akhirnya ternyata bisa. Akhirnya dari tahun ke tahun kami juga menerima jurusan lainnya, tidak hanya yang IPA, yang ilmu komunikasi, yang akuntansi, manajemen. Di 2 tahun terakhir karena pandemi, bimbingan kami virtual Bapak Ibu dan teman-teman. Mangga kok dari 2005 saya nggak pernah dengar sih. Itulah STM Medical setiap tahunnya hanya terima 100 siswa. 100 siswa itu dari mulut ke mulut, ya orangnya itu lagi. Bahkan banyak yang ngajar dari murid-murid yang sudah lulus 5 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Orangnya itu lagi. Jadi 100 siswa itu biasanya 80 udah penuh dari sebelum mandiri. Nanti mandiri itu kayak pengumuman UTBK nih biasanya langsung nggak ada 2 jam langsung pada daftar. Nah, kalau 2 tahun terakhir kita ada di virtual bimbingan. Kenapa? Karena Satgas Covid sempat menegur begitu ya. Kami punya kelas di Kota Wisata Cibubur. Akhirnya, nggak bisa nih, ada batas kelasnya 20 yang datang cuma boleh 5, malah jadi bingung. Akhirnya kami virtual, dan karena virtual kita bisa membimbing siswa-siswi dan teman-teman yang ada di luar Jabodetabek. Banyak banget yang dari Manado, banyak banget dari Medan. Yang awalnya kita 100 siswa, sekarang 200 siswa. 100 siswa untuk Jabodetabek, 100 siswa untuk non Jabodetabek, gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, ini keunggulan Einstein Medical. Mayoritas guru-guru kami juara OSN. OSN itu apa? Olimpiade Sains Nasional. Siswa-siswi yang memang dibentuk untuk mengerjakan soal Olimpiade loh ya. Jadi sudah terbiasa nih. Kalau soal ini cara mengerjakannya begini. Nah, guru-guru kami itu begitu. Mayoritas juara. Lebih banyak lagi finalis. Pokoknya yang masuk final-final kita dekati. Kita kumpulin, kita kasih soal lagi. Yang nilainya tinggi di sini, yang nilainya tinggi fisika di sini. Nah, dari situ kita coba nih, kita lihat template-nya. Kamu ambil kimia, cara menghafalnya gimana sih? Kalau kamu gimana? Ternyata kamu lebih efektif. Pantesan kamu juara. Ya sudah, kita pakai cara yang juara deh. Kita ajarkan ke siswa-siswi cara mengerjakan soal. Kalau begini kamu gimana? Kalau soal begini kamu gimana? Recording in progress. Juga punya tim guru ya. Putra-putri Bapak Ibu hari ini ikut kami lulus kedokteran. Besoknya, kalau sekarang Bapak Ibu yang mendekati kami, tahun berikutnya kami yang mendekati Bapak Ibu. Boleh nggak putra-putri Bapak Ibu masuk tim pengajar kami? Karena dia yang paling tahu, paling hafal nih cara mengerjakan soal, model-model soal. Dan itu berlangsung dari tahun ke tahun. Oleh karenanya Einstein Medical ikatannya seperti keluarga. Banyak yang udah jadi dokter. Sehingga untuk soal-soal tuh, ya, tahun ini begini, tahun ini begini, kami tahu banget. Lalu keuntungannya di kami adalah formulir pendaftaran tes kedokteran gratis. Ini Bapak Ibu. Makanya tadi kami bilang teslah di swasta. Tahu nggak kalau di swasta itu biaya pendaftaran 500 sampai 2 juta. Ada yang 500.000, ada yang 2 juta. Kalau 3 kali tes aja di universitas yang formulirnya 2 juta habis uang berapa? 6 juta untuk latihan doang. Tapi kalau di Einstein Medical itu kami yang membiayai. Kami yang daftar, kami yang bayar. Kenapa? Ya untuk latihan itu penting. Lalu yang membedakan Einstein Medical dengan yang lain adalah garansi 100%. Dibimbing sampai dapat jurusan yang diinginkan. Garansi 100% maksudnya gimana? Kalau bayar dan ternyata belum berhasil, kita tidak ambil uang sepeser pun kita kembalikan. Aduh, gimana sih Mas Angga? Nanti uangnya kalau dibawa lari gimana? Sekarang banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, kami pahami itu. Apalagi sekarang kami virtual dan membimbing di seluruh Indonesia. Banyak banget nih yang dari Sulawesi.
nggak mau transfer dulu. Apa? Kita tahu ini sistem pendidikan, belajarnya yang kita jual produk pendidikan. Rasa saling percaya itu penting. Dan kami percaya itikat baik orang tua. Oleh karenanya, di kami sistemnya bayar di akhir, Bapak Ibu. Jadi kita belajar dulu, kita tes dulu, begitu pengumuman baru bayar. Kalau nggak diterima gimana? Nggak usah bayar. Kami hitungannya bimbingan gratis, guru tetap kami bayar, tapi kami nggak akan ambil kesempatan berbisnis atau mengambil keuntungan dari kegagalan, karena fokus kami bukan dari mengejar bisnis, kita fokus ke pendidikan. Kita buktikan dulu, baru urusan bisnis. Oleh karenanya Einstein Medical dari tahun ke tahun 100 siswa itu baru mulai tahun ajaran baru 60, 80 sisanya di Mandiri. Kami peringkatnya nggak tegaknya 112 gitu ya. Ini profil pengajar kami. Wah, ini top markotop deh ini. Keren-keren, juara Olimpiade Sains Nasional. Ini siswa-siswi kami yang lulus. Di kami ada beberapa paket, Bapak Ibu. Salah satu paket programnya adalah menggaransi masuk perguruan tinggi negeri. Minimal 1 dari 3 yang ditentukan. Saya ulangi ya. Program garansi kami salah satunya menggaransi perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Siswa-siswi, orang tua silahkan tentukan 3. Nanti kami garansi minimal salah satu yang diterima. Kalau tidak diterima, tidak bayar sama sekali. Nah, siswi yang nomor 2, Deviana Putri Salsabila, tahun 2020 kemarin yang paling favorit saya. Kenapa? Dari 3 dia diterima 2, UNER dan UNPAD, keren banget. Kok bisa 2 ya? Karena dari 3 itu kami garansi minimal salah satunya. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Ini perguruan tinggi swasta. Loh kok swasta aja pakai dipamerin? Oh, karena susah loh. Nggak semuanya, dan preferensi orang beda-beda. Ya, ini untuk biayanya. Program kami, kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri, ini ada reguler, ada VIP, ada privilege, Bapak Ibu dan teman-teman. Reguler itu bimbingan belajar yang tidak ada garansinya. Kenapa? Katanya dia tadi garansi kok nggak ada garansinya. Ya, ini sama lah kayak bimbel lainnya. Tidak digaransi uang, tidak digaransi dapat perguruan tinggi. Ya, kami juga pingin lah menunjukkan nih reguler kami, walaupun sama-sama dengan bimbingan lain, tapi yang lulus perguruan tinggi juga banyak, perguruan tinggi kedokteran juga banyak. Tapi kalau mau garansi, ada yang VIP, ada yang privilege. Yang tengah nih VIP. VIP itu seperti apa? VIP itu bimbingannya, yang kita garansi adalah jurusannya, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya ulangi, yang VIP itu yang kita garansi jurusannya. Anak saya mau kedokteran, ambil VIP. Kita garansi pasti dapat kedokteran. Kedokterannya kedokteran mana? Nanti kami yang arahkan ke universitas akreditasi A atau B. S1 di UI, terutama yang paling tinggi itu adalah kedokteran. Tingkat keketatannya itu 1/7. Jadi satu tempat duduk diperebutkan oleh 7 orang. Ya, itu untuk kedokteran. Terus berikutnya ilmu hukum, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, dan yang terakhir itu psikologi. So jadi ini baru tidak ada di media sosial. Saya pengen menampilkan ini bukan siapa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu, terutama putra-putrinya, hubungannya antara orang tua dan siswa. Ya, berikutnya saya ingin sharing juga. Sebentar.